jemaat mengatukan, marilah kita mulai ibadat ini dengan berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dengan bersembah sujud kami umat-Mu menghadap Engkau. Bagi kami Engkaulah Tuhan semesta alam yang patut disembah dan dimuliakan. Kepadamulah segala kemuliaan kami persembahkan saat ini. Nyatakanlah kiranya kemuliaan-Mu bagi kami semua dalam ibadat saat ini, agar ibadah kami dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan segala baik. Amin. Marilah kita menyambutnya dengan melakukan bersama Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Jemaat diundang duduk. Marilah kita merendahkan diri dan menyadari bahwa kita telah bersalah di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita berdoa, Tuhan yang pengasih, dalam kehidupan ini Engkau senantiasa berkenan menganugerahkan limpahan berkat-Mu, yang oleh itu kami hidup dan beraktivitas. Namun sadarlah kami bahwa hidup yang kami jalani sering menyimpang dari jalan-Mu. Tak jarang kesukaran dan penderitaan datang menghampiri,
hanya kami memilih jalan hidup kami sendiri. Kami menyadari tiada hari yang kami lalui tanpa melakukan kesalahan dan pelanggaran. Ya Tuhan, mohon ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan dari NNBT nomor 32, Dunia Semakin Berkabut. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyah. Untung ku punya Yesus, nakoda patraku. Kasih-Mu Tuhan tiada taranya, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Saudara-saudaraku, dengarkanlah janji anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan melakukan dari NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Engkau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami beroleh kehidupan kekal. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah, oleh firman-Mu kami hidup dan diberi kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan di tengah pandemi ini kami rindu untuk tetap diberi penguatan lewat firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu hadir di hati masing-masing kami untuk mendapat tuntunan dalam memahami apa kata firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman yang setia, namun boleh menjadi pelaku-pelaku. Kiranya kami lebih bijaksana menyikapi hari-hari ini dalam penyertaan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Amin. Jemaat Matukan, kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 7. Gereja Masih Injili Minahasa membaca 1 Korintus pasal 7, 16 ayat di dalamnya. Dengan 3 alinea jika kita memperhatikannya. 1 Korintus pasal 7 ayat pertama hingga 16. Kalau kiranya saya tidak salah membaca, begini.
Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia yang ini, yang lain karunia yang itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Itulah pembacaan kita. Yang sungguh-sungguh berbahagia ialah mereka yang mendengar firman, yang memeliharanya dan melakukan dalam hidupnya. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman yang suci. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah membaca surat Paulus ini. Yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sebenarnya ini surat bukan yang pertama. Itu. Sebab ada surat sebelumnya daripada ini. Kalau kita membaca menurut para ahli, ya. Kalau kita meneliti lebih banyak. Tetapi yang ada di depan kita ini adalah surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Surat ini, surat Rasul Paulus ini ditulis tahun 55 Masehi. Untuk menjawab pertanyaan para penyesat tentang apakah kekudusan hidup perkawinan itu penting atau tidak. Sebenarnya begitu. Pertanyaan ini muncul atas 3 hal latar belakang. Pertama, kekristenan orang Korintus berlatar belakang penyembah berhala. Yang dalam bagian ini yang dimaksud adalah Afrodite, yaitu Dewi Asmara. Ini orang Yunani. Di mana di sana terdapat kuil besarnya, sehingga percabulan masih mewarnai kehidupan mereka, sekalipun mereka sudah Kristen.
Yang kedua, pertanyaan ini muncul karena paham Gnostik. Jadi budaya Helenisme dengan filsafat Yunaninya menganggap pencapaian pengetahuan dalam artian rohani lebih utama daripada hidup bermoral, materi. Bagi mereka, benda itu, materi itu jahat dan manusia adalah materi. Itu pandangan filsafat Yunani. Itu pandangan nanti kemudian berkembang Gnostik dan Yudaisme. Mau dijelaskan lagi cukup panjang untuk itu. Lalu pertanyaan itu juga muncul karena Korintus adalah ibu kota provinsi dengan pelabuhan yang besar. Seperti juga kita di sini, ada pelabuhan Manado, ada pelabuhan Bitung sana. Membuat maraknya berbagai hiburan, baik kesenian dan praktek maksiatnya. Ini Korintus kota yang ada julukan negatif sekali, tapi saya tidak menulis di sini. Tidak terlalu baik untuk ditulis. Saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, itu mengapa pertanyaan itu muncul? Ada 3 latar belakang ini yang mendorong orang bertanya seperti itu. Karena mereka hidup di dalamnya, hidup dalam percabulan. Belum lagi di sana pada masa itu ada cara orang berpesta pora. Itu yang Paulus kritik nanti, itu pesta pora. Kenapa pesta pora tidak boleh? Jangan pesta pora. Karena di pesta pora orang Yunani seringkali mabuk-mabukan dan terjadi pertukaran suami dan istri. Itu percabulan namanya. Ini pesta orang Yunani. Dan orang tidak pernah ada budaya seperti itu. Dan itu dianggap biasa di Korintus, itu dianggap biasa di kalangan orang Yunani. Karena mereka pelatar belakang penyembah berhala, terutama Dewi Aphrodite, Dewi Asmara, tapi juga ada Ibunda Mater di sana, ada Isis dan seterusnya. Dan itu. Tapi yang pokok ini berhubungan langsung dengan ini yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itu Paulus mengirim surat ini sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Kalau kita memperhatikan pasal 7 ayat 1, dia menjawab dengan jawaban ini. Ada 3 hal yang dia jawab pada mereka. Tentunya pada kita hari ini yang di kota kita mulai marak dengan kasus-kasus perceraian. Tapi di masa Covid ini kita dengar mulai tenang. Sama sotako. Bapikir, alah kaki kena Covid ya, jadi seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, kalau kita membaca ayat 1 sampai 9 isi surat ini, kita dapati di sana kawin dan tidak kawin bukanlah persoalan utama. Bukan persoalan utama. Sebab orang tanya, Paulus kenapa enggak kawin? Ada orang enggak kawin, ada dan seterusnya. Bukan persoalan utama itu bagi Paulus. Persoalan utama sejak dunia ini ada sampai zaman Paulus sampai hari ini adalah bagaimana kita menguasai diri dari hawa nafsu. Itu persoalan utama, itu yang pokok Paulus jelaskan. Bagaimana menguasai diri? Kalau ini minum sumabu di pesta pora dan seterusnya, kalau kita pergi di tempat apa sekarang di tempat di pub di mana? Nah, bagaimana kita menguasai diri? Itu paling pokok. Saya sudah beberapa kali waktu saya di suatu jemaat mengunjungi pub dan melihat di situ dan sangat menggoda sekali. Di Bali, di mana itu sangat menggoda sekali. Dan bagaimana kita menguasai diri? Di situ ada banyak tawaran-tawaran seterusnya. Ini menguasai diri paling penting. Karena menguasai diri itu bukan cuma berhubungan dengan percabulan, tapi berhubungan dengan berbagai hal dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara, ini pokok, hal yang pokok. Karena itu, agar supaya kita terhindar daripada itu, saya hendak menyampaikan hari ini pada kita sekalian, hindari diri kita dari hal-hal percabulan, atau hindari diri kita dari hal-hal yang membawa kita ke dalam pencobaan.
Kalau umpamanya hari ini lagi marak-marak COVID, ya bagaimana kita menghindari diri dari virus corona? Pakai masker lah. Kita di tempat-tempat umum pakai masker. Tapi kalau tas sendiri jangan pakai masker, jangan orang anggap seno, begitu. Jangan mereka anggap gila. Kalau cuma sendirian di kebun atau di mana, atau di rumah suami istri pakai masker, ini kan nggak masuk akal. Sekalipun kita takut, tapi orang mesti pakai akal dalam hidup, seperti itu. Nah, hal yang kedua, karena orang ini manusia, terkadang kalau sota colo, senin boleh lari. Terkadang begitu. Nah karena itu, orang harus ingat, minta tolong Tuhan, minta bantuan Tuhan. Karena orang manusia, hati berkehendak tapi daging lemah. Nah itu. Bagaimana minta bantuan padanya? Berdoa. Biar berdoa dalam hati. Aduh Tuhan kasih yang sota colo ini, tolong akang, bagaimana cara mau keluar? Begitu. Kalau masih dapat ingat Tuhan, orang mau terhindar. Markusnya dapat ingat Tuhan, sudah semua masuk itu, semua terus. Lalu hal yang lebih baik lagi kalau kita hidup dekat dengannya, dengan Tuhan. Itu lebih baik lagi. Kita hidup dekat dengannya. Nah, bagaimana dekat dengannya? Nah, seperti di hari Minggu kita beribadah ini. Kita betul-betul beribadah pada Tuhan. Kita siap hati, kita siap diri. Jangan cuma pakai gos gale mangku, kong mbak ibadah di rumah. Mas kalau kita mau beribadah, pakai baju, mandi, berurap, panggil sama tuh keluarga, istri, anak beribadah di rumah. Saya melakukan seperti itu. Kita pakai sepatu lagi. Tak suruh tapi anak pakai sepatu seperti mau pergi gereja. Itu betul-betul berarti kita benar-benar kita mau mendekatkan diri pada Tuhan. Seperti itu. Kalau karena kita tidak ke gereja, karena kita buat rumah Tuhan di rumah kita, maka mari kita bertemu Tuhan dengan sopan. Seperti itu dalam hidup. Begitu baru bilang dekat. Mar, sementara ibadah baru dia panggil-panggil. Mari Jo mulai ibadah. Cepat Jo, aduh. Kalau laju-laju kemari pakai slop. Lain kali trek soalnya ada model. Dorang kira tuh kan ada tengok-tengok. Nah, dorang pikir karena pendetanya dapat tengok dari gereja, dorang pikir enggak apa-apa kok. Pendetanya dapat lihat, Tuhannya dapat tengok. Mana Tuhan ada di mana-mana. Ada di rumah, ada di jalan dan seterusnya. Saya ada satu kali saya bangga sekali ketika mau beribadah. Hari Minggu orang ada berjalan dengan kendaraan. Lalu itu keluarga itu yang sama-sama dengan orang belum ikut ibadat. Dia cari tempat berhenti. Dia siap bye-bye lalu dia mulai ibadat lewat HP-nya. Dia tidak beribadah dalam kendaraan, dia berhenti. Dia begitu menghargai Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menghalau corona dari hadapan kita. Ya, sepandai-pandainya kita, selama kita masih berhubungan dengan orang lain, selama kita masih menggunakan jasa, virus corona akan mungkin mencapai kita. Jadi mohon bantuan Tuhan. Kita dekat dengannya, beribadah kepadanya. Itu. Dengan baik, dengan sopan. Karena Tuhan itu kudus. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang disampaikan Paulus adalah begini. Hidup setia itu yang pokok dalam perkawinan. Sebab ya kalau kita baca ayat 19, kalau kita baca ayat 10 sampai 14, kita mendapati di sana tidak bisa cerai. Tapi kita bisa juga membaca dalam Matius 19 ayat 1 sampai 12. Itu lebih tajam lagi apa yang dikatakan Yesus. Gitu. Sehingga ada yang protes bagian Matius 19 ini ayat 1 sampai 12. Dulu waktu diskusi menyangkut kawin cerai itu diprotes ukur luar biasa.
Di sidang-sidang diprotes. Ya, seperti itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih itu kan, padahal ini perintah Tuhan, bukan perintah siapa. Paulus juga mengatakan pada bagian aku, bukan Tuhan yang mengatakan. Seperti itu dalam hidup. Karena kesetiaan itu sangat penting. Seperti kita juga setia pada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa hidup setia dalam perkawinan? Paulus sudah menyampaikan sini, mari kita hidup suami istri itu tetap bersama, jangan berjauhan. Kecuali baku ator, itu pun biar baku ator ini boleh terlalu lama. Sebab hati berkehendak tapi daging lemah. Gitu. Seperti itu. Ini sangat sangat sederhana dan sangat praktis apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya untuk menjawab pertanyaan itu, bahkan pergumulan mereka-mereka yang betul-betul meyakini tentang Tuhan. Menciptakan hidup yang penuh kegembiraan di tengah keluarga suami istri. Bagaimana menciptakannya? Mudah-mudahan orang berdoa semua agar vaksin bisa ditemukan, agar obat cepat ditemukan, sehingga orang bebas untuk bisa sekali-sekali minum kopi di kalapan suami istri. Kan begitu. Sekali-kali. Perlu. Sekali-sekali pi bajalang di mana ada tempat yang indah. Itu perlu dipelihara. Jadi itu kemesraan sejak muda itu perlu dipelihara sampai tua. Begitu kalau kita mau hendak memelihara, menciptakan, membuat kita setia pada suami dan istri, atau istri kita buat seperti itu. Nah. Lalu menjauhi pertikaian yang berkepanjangan. Bagaimana menjauhi? Kuasai, sama yang Paulus bilang, menguasai hawa nafsu pada bagian pertama. Kita kadang dapati sana bagaimana kita menguasai hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini sangat berbahaya. Dia mempengaruhi banyak hal. Menjauhi pertikaian yang berkepanjangan. Jadi kalau so baku ambe, ya berusaha sebentar malam so selesai. Menjelang sore so selesai. Beda pendapat ya, biasa dalam hidup. Kita belajar menerima perbedaan. Tetap aktif berkomunikasi. Jadi kalau umpamanya ada perbedaan pendapat, tanya apa setengah apa maksud. Kan terkadang orang kasih pendapat tapi orang tidak tahu maksudnya. Nah, kita tanyalah, aktif berkomunikasi. Lalu saling menghargai. Kalau dia buat makanan yang enak, mari kita sebut, kita puji dia dan mengatakan enak sekali masakan. Begitu. Itu hal yang membuat kita, dia akan setia dan kita akan setia dalam hidup. Dan sebaliknya, istri jika suami melakukan yang terbaik, mari kita sampaikan dia dengan suatu penghargaan. Gitu. Suatu ungkapan yang membuat dia bangga atas pencapaiannya dalam hidup. Lalu hal yang terakhir dalam hidup, bagaimana orang bisa hidup bersama sampai tua. Karena kita diciptakan dengan keterbatasan dan kekurangan, baik istri maupun suami, maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus ada pengertian. Harus kita mengerti bahwa istri kita tidak sempurna. Harus kita mengerti bahwa suami kita tidak sempurna. Sebab jika kita tidak mengerti istri kita tidak sempurna, suami kita tidak sempurna, maka kita akan hidup seperti di dalam neraka. Kita tidak akan menerima keterbatasannya, kita tidak akan menerima kekurangannya. Mari kita belajar menerima. Nah, bagaimana bisa menerima? Kita mengerti. Pengertian itu sangat penting hidup berkeluarga, agar kesetiaan itu kita bisa tumbuh dalam hidup berkeluarga. Yang terakhir yang dikatakan Paulus adalah hidup kudus. Kudus, tahu semua orang tahu apa itu kudus? Artinya lain dari kebiasaan duniawi. Kenapa perlu kudus? Karena Allah itu kudus. Apa yang disebutkan kudus? Yaitu sifat ilahi yang lain daripada sifat duniawi. Gitu.
Sifat ilahi penuh kasih sayang, itu soal. Dan sifat duniawi itu ingin memerintah, ingin menguasai. Padahal ketika kita membaca pembacaan kita minggu lalu, kita perhatikan di sana Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan. Kita hidup kudus. Suami menguduskan istrinya, sekalipun istrinya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Istri mengkuduskan suaminya, sekalipun suaminya orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hidup kudus. Dan itulah panggilan orang beriman menurut Paulus. Sebab Allah itu kudus dan sifat ilahinya lain dari sifat ilahi, sifat duniawi. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup dengan memelihara keutuhan perkawinan, kekudusan perkawinan. Itu yang Paulus jelaskan bagaimana bisa melakukannya bagi dalam hidup ini. Amin. Kalau kiranya kita hendak membawa persembahan bagi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita. Sementara kita membawa persembahan, kita akan melakukan dari NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu pun dengan kuasa-Nya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, idealnya demikian firman-Mu. Dan kami sungguh Tuhan tidak sempurna. Karena itu pastilah kami tidak akan dapat melakukannya semuanya dengan baik. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Sebab kami juga ingin hidup yang penuh berkat, yaitu berkat cinta dan kasih sayang sebagai suami istri. Kami juga ingin hidup untuk mencintai dan mengasihi anak-anak kami yang oleh-Mu mereka dilahirkan ke dalam dunia untuk membuat kami senang dan bangga hidup. Karena itu Bapa, tolonglah kami. Kami tahu bahwa ada banyak teori yang diciptakan oleh banyak orang bagaimana memelihara kekudusan perkawinan sebagai seorang hamba-Mu. Dan beri kesempatan kami membacanya, mendengarnya, tapi beri juga kesempatan kami melakukannya dalam hidup. Apa yang kami mengerti dari yang kami baca, dan apa yang kami mengerti dari apa yang kami dengar, sehingga kami betul-betul
seorang yang berjiwa progresif dalam hidup, yang melihat keselamatan itu yang daripadamu adalah bukan cuma untuk kami, tapi juga untuk anak cucu kami ke depan. Tuhan, kami juga memohon untuk hari-hari hidup kami di masa pandemi ini. Kami memang ketakutan karena kami tidak melihat virus itu datang dari mana dan dari siapa dia bisa menjangkiti kami, dan di saat mana, bila mana dan bagaimana kami ada dan berada. Hanya Kau Tuhan yang dapat menghalau virus corona itu dari hadapan kami dengan caramu, sehingga kami tidak terjangkiti. Kami ingin hidup dekat denganmu, dan terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, karena Engkau kudus. Bagaimana kami menghampirimu dan dekat denganmu dengan cara yang kudus sebagai orang beriman di rumah kami masing-masing dalam peribadatan jemaatmu ini, di minggu yang berjalan ini, bahkan nanti di kolom lewat ibadat di rumah live streaming. Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon Kau menghalau segala mara bahaya yang mengancam hidup perkawinan kami. Ada banyak hal di sana Tuhan, banyak pergumulan kami sebagai keluarga yang mengancam Tuhan halau. Tapi tantangan Bapa, kiranya kami diberi tantangan sebagai keluarga agar kami menjadi dewasa dan maju, agar kami tidak menjadi seperti anak kecil yang bila mendapat tantangan kecil dan sederhana menjadi lupa akan Kau. Tuhan yang baik, bangun terus persekutuan kami, sekalipun lewat ibadat di rumah-rumah, dan tolonglah tim multimedia, bahkan para hamba-hambamu yang bersedia melayanimu di dalam pelayanan ibadah ini, sehingga mereka pulang dengan bahagia. Mereka bangga karena mereka boleh mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Dari rumah Tuhan ini ke rumah masing-masing. Tuhan yang Maha Baik, kami juga memohon jaga istri, suami, anak-anak kami yang jauh, anak mantu, cucu-cucu kami. Kalau di antara kami jemaatmu ada Cece, Tuhan jaga. Sebab kami ini akan hidup tenang bila semua yang kami sayangi dan kami banggakan, mereka ada dalam keadaan sehat walafiat. Mereka dikalau COVID dari hadapan mereka, sehingga mereka berbahagia. Apalagi anak-anak kami, anak mantu kami yang masih muda, terkadang lupa menggunakan masker, lupa mengikuti protokol kesehatan bila mereka kemana-mana. Karena kegembiraan mereka Tuhan, jangan kiranya Bapa melihat sesuatu yang salah atas hal itu, tetapi kiranya mereka ingat bahwa ini masa pandemi yang mengingatkan mereka untuk tetap setia pada protokol kesehatan sebagai tanda kesetiaan mereka kepadamu, sebab mereka belajar setia padamu. Tuhan yang kudus, kami juga memohon kiranya Tuhan bersama dengan para sesepuh kami di jemaatmu ini, musafir Kleak yang sudah pensiun
dan menikmati masa tua. Itu kan mereka sangat rentan terhadap virus COVID-19. Tapi kalau Tuhan halau virus COVID-19 dari hadapan mereka, niscaya mereka akan hidup di masa tua dalam damai. Tolonglah ya Tuhan, kalau mereka lemah kuatkan, kalau mereka sakit sembuhkan, kalau mereka sedang dalam pergumulan Tuhan hiburkan, dan Tuhan jawab apa yang mereka harapkan. Juga Bapa, berkati para hamba-hambamu, pelayan-pelayan khusus yang sekalipun di COVID-19 ini, pandemi COVID, mereka tetap melayani Tuhan. Mereka mempertaruhkan diri mereka demi pelayanan bagi Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Perhitungkan apa yang mereka lakukan. Sebab dengan demikian dunia akan tahu. Dan semua orang akan tahu bahwa yang berjeri lelah tidak pernah dilupakan Tuhan. Tidak ada yang gratis di hadapan Tuhan. Sebab bagi Engkau kami tahu semua Kau bayar lunas. Termasuk dosa kami Kau bayar lunas dengan darah-Mu. Kami bawa harapan kami semua. Harapan untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara kami yang mengikuti pencalonan, juga Tuhan beri mereka semangat, beri mereka kekuatan, agar mereka yang mencalonkan diri siap untuk bertarung sebagai seorang yang memberi dirinya menjadi pelayan Tuhan di negara ini. Kami juga bawa persembahan kami sebagai wujud rasa terima kasih kami kepadamu. Demi Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah orang berdiri, orang tutup ibadat ini dengan melakukan bersama dari klik nomor 407, kita sejanji patuhan.
Yesus pesayang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan diundang duduk. Kita so janji ba Tuhan, kita sayang